Dongeng Sunda pernah berjaya pada masa keemasan radio-radio di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, antara pertengahan tahun 1970-an hingga awal 2000-an. Di era ini, dongeng Sunda cukup mendapat tempat di hati masyarakat pecinta seni tradisional. Selain sebagai cerita yang menghibur, di dalam dongeng Sunda juga banyak terkandung pesan moral, nilai-nilai kearifan tradisional, tokoh fiktif semacam superhero yang bisa jadi panutan. Dan tak jarang dalam dongeng Sunda secara deskriptif menjelaskan bahwa kejahatan lambat laun akan kalah oleh kebaikan. Salah seorang pendengar dongeng mengatakan, dongeng Sunda tidak melulu bercerita, tetapi banyak hal positif disampaikan, layaknya sebuah media untuk memahami bahasa Sunda, menemukan kosakata baru, yang sebelumnya tidak diketahui oleh pendengar. Rangkaian kalimat dalam bahasa Sunda pun, kaya akan unsur artistik. Jadi bagi saya sendiri, dongeng Sunda, merupakan sebuah hiburan sekaligus pengetahuan. Pendongeng seperti Mang Dina adalah aset bangsa yang harus diperhatikan. Beliau seharusnya mendapatkan apresiasi dalam mempertahankan seni Sunda dari berbagai pihak terutama instansi-instansi yang terkait seni dan budaya. Edi Suhaidi yang lahir pada November 1953, alias Mang Dina Mara, pendongeng Sunda yang tersisa di Sukabumi dan masih aktif mendongeng di SMS FM Sukabumi, ia masih setia dengan profesi lawasnya sebagai pendongeng Sunda. Dalam dongeng Sunda itu, walaupun cuma karangan ada filosofi hidup, ada proses penyampaian pesan moral ke pendengar, ada unsur kepahlawanan yang disisipkan oleh Ki Leuksa atau Kasukarna, pengarang cerita. Ia menuturkan, kemajuan zaman dan kemajuan teknologi telah menyita perhatian masyarakat, misalnya infiltrasi TV, mampu mengalihkan pandangan kita dari sedang membaca buku beralih ke berita infotainment. Mang Dina menekuni profesinya sebagai pendongeng sejak Juli 1976. Sebetulnya saya berangkat dari profesi penyiar, kalau dulu saya penyiar juga, mendongeng juga, tapi kan sekarang harus bagi-bagi jatah biar yang lain kebagian, kata Mang Dina. Ia juga mengatakan, ada tanggung jawab moral dalam upaya melestarikan bahasa Sunda, yang kini mulai jarang digunakan oleh sebagian masyarakat Sunda itu sendiri, bahkan Mang Dina berharap ada regenerasi yang bisa melanjutkan keberadaan para pendongeng. Di Sukabumi pernah tercatat nama-nama pendongeng selain Mang Dina dan Mang Dedi, seperti Mang Komar. Di tataran Pasundan secara keseluruhan, ada nama-nama pendongeng Sunda lainnya yang cukup beken, seperti Mang Jaya, Wakepoh, Jamar. Sulitnya pendongeng ini, harus hafal berpuluh-puluh karakter suara dalam cerita, dan tidak boleh tertukar, kemudian intonasi, penghayatan, dan pergantian suara dari satu tokoh ke tokoh lain. Namun meskipun demikian, di tengah gempuran perubahan yang semakin canggih dengan berbagai pilihan, dongeng Sunda masih memiliki penggemar setia. Sampai kapankah dongeng Sunda akan bertahan di tengah gempuran zaman, dan tanpa regenerasi pendongeng, tanpa penikmat, dan tanpa perhatian berbagai pihak? Demikian sekilas cerita tentang Mang Dina pendongeng dari Sukabumi ini saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa subscribe channelnya. Terima kasih.